Oke, materi kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang tenaga eksogen ya. Kalau pertemuan sebelumnya ya, itu kita sudah membahas tenaga endogen ya. Tenaga endogen itu ada tektonisme, vulkanisme dan seisme. Nah, sekarang tenaga eksogen. Tenaga eksogen ya, kalau misalnya kita definisikan itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi atau tenaga pembentuk bumi dari luar, sifatnya merusak ya. Apa saja tenaga eksogen? Meliputi pelapukan ya, erosi ya, dan pengendapan ya. Jadi pelapukan di sini itu bisa atau sifatnya merusak ya. Apa yang lapuk? Yang lapuk adalah batuan. Erosi juga sama. Erosi itu sifatnya merusak. Dia adalah pengikisan. Ya, pengikisan tanah oleh tenaga tertentu. Lalu pengendapan itu proses lapuk, proses erosi, terus terkumpul menjadi satu, itu namanya pengendapan. Ya, jadi itu ada 3 macam nih ya. Pelapukan, erosi, dan pengendapan ini sifatnya merusak ya. Kalau yang tenaga endogen itu yang sifatnya merusak tuh seisme atau gempa ya. Tapi kalau tektonisme, vulkanisme itu sifatnya membangun ya. Langsung saja kita bahas pelapukan ya. Bisa kalian garis bawahi atau kalian catat, pelapukan merupakan proses lapuknya batuan ya karena tenaga-tenaga tertentu. Ya, proses lapuknya batuan karena tenaga-tenaga tertentu ya kan yang tadinya jadi dari batu ya pecah menjadi partikel batu kecil atau pecah menjadi tanah ya. Jadi proses pelapukan di sini karena banyak hal ya. Di sini sudah saya tuliskan ada pelapukan 3 macam, ada pelapukan mekanik, ada pelapukan organik dan ada pelapukan kimiawi. Ya, pelapukan mekanik itu sama dengan pelapukan fisik ya. Jadi proses lapuknya batuan itu karena beberapa hal ya, ada perubahan suhu, ada insolasi atau proses penyinaran matahari, ada perbedaan warna mineral ya, lalu pembekuan air pada celah batuan ya, atau pelapukan kulit bawang, dia terkelupas seperti kulit bawang ya, itu juga karena eh, sifat dari pelapukan mekanik itu sendiri atau fisik ya. Siang malam itu kan pada siang hari panas, pada malam hari dingin ya kan. Batuan itu kan mengandung mineral logam ya kan. Kalian kalau semisal melihat logam besi atau emas ya, kalian panaskan itu dia akan meleleh ya. Tapi ketika kita tidak panaskan, dia akan mengeras lagi atau membeku, ya kan? Nah, sama hanya dengan batu. Batu itu dia akan mengembang ketika dia panas, ya kan? Karena dia sifatnya ada mineral logamnya dan dia akan mengerut ya ketika dingin. Jadi ketika siang hari mengembang, ketika malam hari mengerut. Lama kelamaan batu akan pecah, ya kan? Seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah pelapukan organik. Ya, sesuai dengan namanya, pelapukan organik ini sama halnya dengan pelapukan karena aktivitas tumbuhan dan hewan atau pelapukan biologi. Itu sama ya. Pelapukan organik dengan pelapukan biologi sama. Batu itu kan dia kan posnya di beraneka ragam ya di bumi ya. Dan ketika ada vegetasi ya, tumbuhan, tanaman ya kan memiliki akar. Ketika akarnya itu mencengkram batuan, masuk ke dalam pori-pori batuan, maka batu tersebut akan bisa lapuk. Ya, karena akar dari tumbuhan tersebut lama kelamaan dia akan membesar. Ya, ketika membesar maka batuan tersebut ya otomatis tidak bisa menahan ya kan proses tumbuh kembangnya dari tumbuhan tersebut. Maka dari itu batunya bisa jadi lapuk ya. Kalau misalkan nggak percaya biasanya di apa namanya
talang air atau di tembok kita ya yang dekat dengan jalur air atau selokan kita biasanya kan ada vegetasi itu ya kan, ada lumut, ada tanaman paku-pakuan ya kan. Coba kalian amati pasti tembok ya itu akan lebih gembur ya kan. Kenapa? Karena memang akar dari tanaman itu dia akan mencengkram tembok-tembok atau bebatuan dan dia akan membuat teksturnya menjadi lunak. Ya, itu namanya pelapukan organik atau biologis. Nah, yang hewan gimana Pak? Yang hewan itu sama halnya dengan seperti cacing, ya kan? Cacing, rayap itu dia bisa membuat lapuk ya bebatuan. Ya bebatuan jenis tertentu ya tapi ya batu yang kecil-kecil ya kan. Kalau banyak cacing kan otomatis tanahnya menjadi lebih gembur. Nah, itu juga sama. Rayap juga bisa ya. Ya, rayap itu juga bisa beberapa hal itu dia bisa merusak dari atau membuat lapuk bebatuan. Tapi batuannya batu jenis tertentu ya. Lalu yang terakhir pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi itu karena aktivitas curah hujan itu nggak kelihatan ya. Saya bacakan aja. Curah hujan yang tinggi itu bisa mengakibatkan ya batu itu bisa menjadi lapuk ya. Hujan itu memiliki kandungan pH atau zat asam ya. Zat asam pada kondisi normal itu 7 ya. Jadi skalanya itu skala pH meter itu 1 sampai 14, 7 itu netral ya kan. 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu basa. Ya, jadi ketika di bawah 7 maka dia asam ya. Hujan normal itu pH-nya itu 6 atau 5 ya. 5 atau 6 pH meter tingkat keasamannya, tapi kalau hujan asam itu bisa sampai 3 atau 4 atau mungkin 2 ya tingkat keasamannya ya menggunakan alat pH meter. Ya, itu ya. Jadi karena zat asam inilah yang turun yang dibawa oleh air hujan, maka lama-kelamaan batu yang tadinya tidak mengandung unsur apa-apa, maka dia akan bisa lapuk ya karena zat asam tadi. Ya, zat asam tadi bisa merusak bebatuan. Ya, dan itu di Indonesia juga terjadi. Jadi sebenarnya pelapukan mekanik, organik dan kimiawi itu terjadi di Indonesia semuanya. Indonesia banyak atau penyinar materinya sepanjang tahun ya kan, panas siangnya sepanjang tahun. Ya kan, organik atau biologis juga sama, di Indonesia banyak vegetasi ya kan. Kimiawi juga ya, Indonesia juga berpotensi curah hujannya juga tinggi. Tapi kita lihat soalnya ya kan, kalau semisal membahasnya tentang suhu atau siang dan malam, maka dia mekanik atau fisik. Tapi kalau membahasnya berkaitan dengan hutan, tumbuhan atau hewan, berarti biologis atau organik. Tapi kalau membahasnya berkaitan dengan curah hujan, iklim, cuaca, berarti dia termasuk pelapukan kimiawi. Seperti itu ya, ada pertanyaan? Lanjut ya, belum ada ya, cukup jelas ya. Lalu selanjutnya erosi. Baik, erosi ya dari definisi mungkin kalian bisa baca di buku paket ya. Erosi adalah proses pengikisan tanah karena tenaga tertentu. Ya, jadi yang tererosi adalah tanah. Ya, proses pengikisan itu sama ya dengan erosi ya. Dan erosi terbagi berdasarkan tenaganya ada 5. Erosi oleh air ya, air sungai ini ya, atau fluvial ya, sama halnya dengan fluvial. Erosi oleh air itu namanya fluvial ya, erosi oleh air sungai ya. Lalu erosi gletser atau es ya, itu juga bisa terjadi ya. Es itu bisa mengikis batuan. Jadi kalian kalau misal kok heran kok bisa Pak es kok bisa mengikis? Bisa ya. Kalau di daerah kutub ya kutub utara terutama itu dia posisinya esnya tuh sepanjang tahun ya. Jadi tidak pernah mencair ya kan. Dan ketika terjadi pergerakan maka ya tanah yang ada di atas lapisan di bawah lapisan es itu bisa terkikis ya. Jadi itu karena proses alam ya. Erosi karena gravitasi juga sama, tapi ini jarang muncul ya erosi karena gravitasi ya. Erosi karena air laut. Nah, ini kata lainnya adalah abrasi. Air laut itu juga sifatnya juga merusak bibir dari pantai ya. Dan ini disebut sebagai abrasi. Nah, pengaruhnya apa atau proses penyebabnya apa?
Penyebabnya adalah gelombang laut, ya, gelombang laut yang setiap waktu, ya, setiap detik, setiap menit itu dia mengikis atau menabrak pantai, itu lama kelamaan lautnya bisa menjadi erosi, ya, itu terkikis, ya, ini disebut sebagai abrasi. Lalu erosi angin, ya, angin juga ternyata bisa mengerosi, ya, kata lainnya adalah erosi eolin, ya, eolin. Nah, di sini adalah salah satu dampak atau contoh bentang lahan yang terjadi karena erosi angin. Itu ada sand dunes atau gumuk pasir, ya. Gumuk pasir itu terbentuk karena adanya angin yang membawa partikel pasir atau debu dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini terjadi, ya, di Indonesia ada di daerah Parangtritis, ya. Itu ada sand dunes, ya. Dan ini terjadi di daerah-daerah yang memiliki kondisi bentang lahan yang pasiran, ya, padang pasir pokoknya, ya. Oke, ini erosi, ya. Oke, yang terakhir adalah pengendapan, ya. Pengendapan adalah proses terakhir setelah terjadi pelapukan, telah terjadi erosi atau pengikisan, maka yang terakhir adalah pengendapan atau sedimentasi, ya. Pengendapan atau sedimentasi ini ada contoh-contohnya, ya. Ada floodplain atau dataran banjir. Dataran banjir itu daerah di bantaran sungai, ya. Lalu delta, delta itu letaknya di muara. Ini ada delta nih, ya. Ini ada delta di muara sungai dan ini ada bentuk-bentuknya. Ada delta cembung, nah ini. Lalu ada ini sebenarnya delta kipas atau kipas aluvial, ya. Terus ada delta kaki burung, ya, ini, ya. Ada runcing, ya. Di sini delta di sini kata lainnya adalah daerah estuari. Estuari itu daerah pasang surut air laut, ya, daerah pesisir itu namanya, nama lainnya adalah estuari. Ya, ini delta, ya, daerah muara sungai atau daerah pengendapan di muara sungai. Di Indonesia ada yang terkenal tuh delta Sungai Mahakam. Nah, itu deltanya sangat luas dan biasanya delta ini tanahnya subur, ya, karena daerah sedimentasi. Lalu ada Tombolo. Tombolo ini dataran yang ini, ya, dataran atau pasiran yang menghubungkan dua pulau, ya. Dataran ini disebabkan karena adanya sedimentasi pasir, ya. Pokoknya ini yang menghubungkan dua pulau. Terus ada satu lagi sebenarnya ada gosong sungai, ya. Gosong sungai itu daratan yang muncul di tengah-tengah sungai. Oke, ini, ya. Jadi ada 3 materi yang kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah pelapukan, yang kedua adalah erosi atau pengikisan, dan yang ketiga adalah pengendapan atau sedimentasi. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi kalau misal ditanya tenaga eksogen itu ada 3, ya. Ada, nah ini, ya, ada 3, pelapukan, erosi, dan pengendapan. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke penugasan. Ya. Baik, di materi penugasan silakan kalian bisa buka UKBM, ya, UKBM yang halaman 13, ya, ini, ya. Oke. Dan ini ada contoh nih, Nak, ada stimulusnya adalah tanah longsor. Tanah longsor ini juga proses tenaga eksogen, ya, nih, ya. Ini kan erosi juga ini, ya kan, pengikisan juga nih, pengikisan oleh air juga, ya, ini juga termasuk apa namanya tenaga eksogen. Ini terjadi di Banjarnegara nih tahun 2017 atau 2016 nih, ya. Oke, yang harus kalian kerjakan adalah yang ini, ya. Kegiatan belajar 8, ini ada pelapukan fisik, kimia, biologis, ini tulis keterangannya, ya.
Terus di sini ada erosi air, erosi angin, gletser. Ya, itu apa keterangannya? Terus ini, lihat ini adalah batu jamur. Ya, ini batu jamur ini karena erosi apa? Keterangannya apa? Lalu di sini ada sand dunes, ya, gumuk pasir. Kasih keterangannya apa? Di sini ada delta, ini ada tombolo, kasih keterangannya apa ya? Oke, cukup ini ya kegiatan belajar 8, halaman 13 dan halaman 14 silakan bisa kalian kerjakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya rasa cukup karena eh, cukup itu aja, nggak usah panjang lebar ya materi kita hari ini. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi terakhir yaitu jenis tanah. Nah, setelah jenis tanah kita akan adakan ulangan ya bab yang pertama ya. Jadi ulangannya pokoknya dari apa yang sudah saya jelaskan aja. Jadi saya mengeluarkan dari apa yang sudah saya jelaskan seperti itu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Silakan bisa dikerjakan langsung tugasnya, dikumpulkan terakhir jam 3 sore ya. Thank you untuk kalian semuanya dan selamat melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.